Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di video kali ini saya coba berbagi pengalaman dalam penerbitan jurnal internasional dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi teman-teman yang nanti udah lulus S2, tesisnya lalu mau diterbitkan jurnal internasional, ataupun teman-teman yang sudah S3 disertasinya mau diterbitkan jurnal internasional, bisa juga mengikuti tips dan saran dari saya. Ya sebenarnya sih saya memberikan saran secara global aja karena cukup banyak ya jasa-jasa untuk melakukan pendampingan publikasi internasional. Ya mungkin nanti saya coba sharing juga beberapa jasa pendampingan asistensi untuk publikasi internasional, terutama untuk jurnal-jurnal yang terindeks Scopus maupun Web of Science ya. Oke, simak sampai habis videonya ya. Oke, next. Adapun langkah-langkah untuk publikasi jurnal internasional bisa dilihat di presentasi berikut ini. Saya coba sharing dulu ya. Oke, kenapa sih sebenarnya penting banget publikasi ilmiah? Ada beberapa faktor. Yang pertama, komunikasi antar peneliti. Di masa pandemi saat ini, tentunya teman-teman bisa melihat banyak sekali jurnal-jurnal yang diberikan, digratiskan. Padahal kalau kita tahu sebelumnya bahwa jurnal seperti Springer, kemudian dan sejenisnya ya, itu rata-rata melakukan pay per view. Jadi kalau teman-teman mau download itu pasti harus bayar gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini, di masa pandemi saat ini, untuk jurnal terkait dengan COVID itu digratiskan. Kemudian sharing ide ya, sharing ilmu, sharing ide. Yang ketiga adalah mencegah duplikasi. Jadi mencegah duplikasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Keempat, terkait dengan responsibility penerima hadiah hibah riset. In case teman-teman memang didanai oleh pemerintah atau institusi untuk melakukan penelitian. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab publikasi ilmiah. Kemudian yang kelima, rekognisi pribadi dan institusi. Jadi memang sebagai ajang pembuktian bahwa si peneliti itu diakui secara internasional dan institusinya juga mendapatkan nama baik di dunia akademik secara internasional. Yang keenam, pengembangan penelitian, ini pasti. Kemudian yang ketujuh, naik pangkat, khususnya teman-teman yang memang berkarir sebagai dosen atau peneliti di institusi pendidikan. Ini penting sekali untuk meningkatkan nilai kredit akademik ya, dan lain-lain. Oke, nextnya. Kemudian selanjutnya adalah di bagian peran institusi dalam publikasi internasional ini, kita lihat yang pertama adalah membuat kebijakan memang ya. Jadi tiap institusi itu membuat kebijakan publikasi untuk setiap dosen, minimal 1 publikasi per tahun. Nah, ini nanti saya coba informasikan. Memang sih kebijakan publikasi ini bagus, hanya saja banyak sekali dosen juga yang dia publish jurnalnya bukan jurnal yang terindeks Scopus gitu ya, malah jurnal yang bisa dibilang predatory atau abal-abal, walaupun bisa dibilang internasional gitu ya. Nanti kalau untuk daftar jurnal abal-abalnya nanti saya sharing di link deskripsi ya. Oke, yang kedua, kewajiban publikasi bagi penerima hibah penelitian. Ini wajib memang. Yang ketiga,
alokasi dana untuk penelitian, insentif publikasi, membayar biaya publikasi atau application article publication fee atau article publication charge APC gitu ya. Besarnya variasi. Jadi dari jurnal yang memang high level sampai dengan yang low level itu ada biaya publikasinya, tapi tidak sedikit memang jurnal yang memang menggratiskan biaya publikasinya. Oke ya. Yang keempat, pelatihan dan pendampingan penulisan manuskrip. Itu peran institusi ya. Yang kelima, menciptakan budaya menulis, itu pasti. Gitu ya. Tidak hanya dosen tapi mahasiswa. Dan ada beberapa kampus yang mempersyaratkan bahwa mahasiswa mahasiswa boleh mengambil ijazahnya dengan syarat harus publikasi internasional ataupun publikasi yang lokal gitu ya. Nah, itu ada beberapa kampus gitu. Oke, next. Untuk langkah-langkah publikasi ada beberapa langkah. Ini saya breakdown 10. Ada 10 garis besar. Yang pertama adalah menyusun manuskrip. Jadi naskahnya itu disesuaikan dengan template jurnal yang ada di jurnal tersebut. Jadi memang aneka ragam ya. Jadi jurnal A dengan jurnal B itu pun belum tentu sama gitu ya. Yang kedua, tentukan target jurnal. Jurnalnya terkait dengan apa? Manajemen, kimia, atau apa? Gitu ya. Jangan sampai teman-teman jurusannya terkait dengan manajemen tapi submitnya ke jurnal biologi yang gak nyambung gitu ya. Yang ketiga, submit manuskrip. Yang keempat, nanti akan ada reply atau balasan dari editor yang menyatakan bahwa apakah jurnal Anda layak diterbitkan atau tidak, atau perlu direvisi kembali gitu ya. Oke, nanti saya sharing juga pengalaman saya ditolak dan pengalaman saya ada yang diterima sih gitu ya. Oke, next. Yang keenam, submit manuskrip yang direvisi jika ada. Yang ketujuh, ada keputusan diterima atau ditolak. Oke. Kemudian yang kedelapan adalah proofing manuskrip. Jadi akan dicek kembali apakah sudah sesuai kontennya. Akan dikirimkan ke kita gitu ya. Yang kesembilan, memesan print off, biaya publikasi. Dan ada juga jurnal yang menggratiskan biaya publikasinya. Ya. Jadi jangan khawatir. Memang ada biaya publikasi itu macam-macam. Dari yang mulai $100 sampai $2.000 pun ada gitu ya. Gantung. Yang ke-10 publikasi paper gitu. Oke. Ada kurang lebih 10 tahap ya. Oke, nextnya. Nah, untuk menyusun manuskrip ini gimana ya? Jadi memang beda sekali. Jadi yang tadinya tesis teman-teman atau disertasi atau skripsi teman-teman yang panjang banget, yang banyak banget beratus halaman itu diringkas menjadi hanya beberapa halaman ya. Dan itu teman-teman harus menulis sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh jurnal tersebut. Kemudian saran saya sih ya, manuskrip yang sudah dibuat itu dilakukan grammar check, terserah mau dilakukan menggunakan software atau teman-teman melakukannya dengan bantuan proofreader, istilahnya proofreading ya, dibaca orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Rata-rata kalau untuk submission jurnal internasional kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman-teman harus proofreading dulu tuh, menggunakan proofreader yang memang dia bisa dibilang native speaker atau memang dia ahli di bidangnya dan juga memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu ya. Oke. Ya, ini umumnya tiap jurnal menampilkan persyaratan sih submissionnya seperti apa di websitenya masing-masing gitu ya. Oke. Ini umum sih. Oke. Kemudian menentukan target jurnal. Nah, teman-teman yang sudah punya manuskrip yang layak diterbitkan, menurut teman-teman harus sesuaikan dengan bidang minatnya. Bidangnya apa? Impact-nya mau seperti apa? Gitu ya. Impact ini maksudnya jangkauannya seperti apa, impact faktornya seperti apa. Nah, setiap jurnal itu memiliki impact faktor yang berbeda-beda. Ada yang
besar sekali, ada yang ya rendah gitu ya. Yang besar tentunya nanti akan dikenakan biaya publikasi yang cukup mahal. Sedangkan yang biaya yang cukup rendah itu impact factor memang kecil. Tapi sekali lagi, kembali lagi, niat tujuan teman-teman untuk publish jurnal itu apa gitu ya. Ya, jadi memang kalau saran saya sih ya untuk negara-negara khususnya Indonesia ini untuk publish jurnal, saya sebaiknya sih ke jurnal-jurnal yang memang impact faktornya tidak terlalu tinggi. Istilahnya di Q3 atau Q2 lah. Syukur-syukur Q1 bisa tembus gitu ya. Tapi cukup Q3, Q4 itu udah bagus banget. Jadi Q itu menandakan seberapa bagus jurnal tersebut ya, impact faktornya. Koreksi juga kalau saya salah, nanti monggo di komen, nggak masalah. Barangkali ada yang kurang dari penjelasan saya ini. Oke, nextnya terkait dengan target jurnal. Ada jurnal internasional, ada dengan impact factor, ada pun juga non impact factor. Dan juga ada jurnal nasional terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nah, kalau yang terakreditasi apa nih? Kalau mungkin teman-teman nanti berusaha browsing jurnal Sinta, terindeks Sinta, ya dari Dikti. Dan jurnal nasional yang tidak terakreditasi banyak banget gitu, dan menggratiskan biayanya publikasi banyak banget. Cari aja ya. Kalau teman-teman udah punya budget dan memang mau publish cepat ya saya sarankan di internasional, tapi teman-teman keluar duit banyak gitu ya, monggo. Oke, untuk submission ke jurnal, jadi teman harus baca kembali persyaratannya apa. Ada yang online submission, rata-rata sekarang online submission dilakukan, bukan lagi hard copy submission ya. Sekali lagi ya, cukup mengupload, mengunggah naskah atau manuskrip teman-teman ke suatu sistem, entah sistemnya OJS atau One Central dan lain sebagainya gitu ya, nanti mendapatkan registration code. Nah, registration code ini digunakan untuk tracing, untuk komunikasi dari editor ke teman-teman ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, ini saya coba sharing apa yang pernah saya dapatkan balasan dari OJS atau editornya ya. Kebetulan waktu itu menggunakan manuskrip sentral karena saya submissionnya di fitur di Emerald ya, itu Emerald, langsung dapat olahan hari itu juga kalau nggak salah ya. Oke, saya coba sharing sih, dan beberapa saya akan share ke teman-teman. Oke, saya stop sharing dulu yang ini. Oke, tunggu ya. Memang untuk publishing jurnal ini nggak bisa cepat-cepat juga sih ya. Kita harus prepare atau matang jurnal kita gitu ya. Oke, ini oke. Jadi saya coba sharing ke teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Jadi kalau saya waktu itu submissionnya ke jurnal Knowledge and Process Management. Nah, ini terkait dengan jurnal terkait dengan bidang bisnis dan manajemennya. Teman-teman buat create account dulu, nanti baru bisa login ke saya. Oke, kita login langsung ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada tab author, tinggal klik aja teman-teman. Ya, jadi memang untuk submissionnya masih ada
proses under review ya. Teman-teman bisa lihat di sini masih under review. ID-nya juga dapat KPM 2110, tanggal submitnya dari 23 Agustus. Lama ya. Agustus, September, Oktober, November. Udah berapa bulan? Sampai 4 bulan. Jadi teman-teman jangan kaget gitu ya. Submission kok nggak dapat info dari editornya karena memang under review itu lama ya. Gitu ya. Ini masih under review. Oke. Saya stop share dulu ya. Oke, jadi saya pun menggunakan kayak jasa pendampingan gitu ya, jasa pendampingan asistensi untuk submit ke jurnal internasional. Saya menggunakan Clinic Journal karena waktu itu memang saya belum punya pengalaman sama sekali untuk submission jurnal di jurnal internasional. Jadi saya menggunakan Clinic Journal. Ini coba sharing ya. Oke, saya screen share dulu teman-teman. Oke, ini saya berbagi pengalaman. Barangkali teman-teman nanti mau pakai Clinic Journal ya monggo, nggak pakai nggak apa-apa gitu ya. Oke, di Clinic Journal ini saya sudah submit, udah kurang lebih 3 kali, 2 kali gagal kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa langsung cek jurnal. Oke, sorry maaf. Kembali lagi. Status manuskrip. Jadi saya sudah submission, tinggal klik di sini kita tuliskan CZ 2127 cek manuskrip ya. Oke, teman-teman bisa lihat saya berapa kali ditolak ya. Jadi cukup banyak gitu ya. Saya 7 Juli itu ditolak di Australian Journal of Management. Itu saya sudah lakukan proofreading, grammar check gitu ya. Plagiarism check itu semua sudah dilewati dan memang ditolak juga gitu ya. Oke, kemudian di 8 Agustus kurang lebih sebulan. Jadi ya kita masukkan di Jurnal Non-Profit Management and Leadership. Ternyata ditolak juga gitu. Jadi cukup banyak tahapnya gitu ya. Di tanggal 25 Agustus saya submit lagi. Ini atas rekomendasi saya di Jurnal Pengurusan punyanya milik University Kebangsaan Malaysia. Ini saya submit ke sana. Sudah lewat 7 hari, ini udah 1 bulan ya. 1 bulan lewat 7 hari. Ini udah 25 Agustus ya submissionnya. Belum lama banget gitu. Belum ada kepastian. Ya sabar. Memang submission jurnal itu ya sudah sabar-sabar aja gitu ya. Gak bisa buru-buru. Kalau buru-buru jurnalnya bisa jadi predatory atau jurnal abal-abal gitu ya. Oke, itu yang saya melalui jasa asistensi. Oke, saya tutup dulu screen share-nya. Saya coba sharing lagi kalau yang saya sendiri ya. Submitnya kemana? Ke sini. Ke jurnal yang Iranian Journal of Management Studies. Nah, di jurnal ini saya coba sharing dulu. Oke. Ya, ini jurnal ini cukup bagus ya. Jadi terindeks Scopus dan juga Web of Science. Jadi teman-teman kalau memang punya manuskrip yang bagus, submit ke sini. Saya udah tolak 1 di sini. 1 lagi belum, masih ongoing. Oke, kita login dulu ya. Kalau teman-teman belum punya akunnya ya bikin register dulu ya. Oke, orchid saya. Orchid itu penting ya, punya orchid ya. Nanti detailnya bagaimana silahkan teman-teman browsing sendiri orchid itu apa ya. Oke, kita lihat di submit and track paper gitu ya. Ya, diproses masih 1 gitu ya. Sebenarnya sudah 1 lagi yang diproses tapi ditolak gitu ya. Ya being proses dulu lah. Oke, yang being proses memang masih direview oleh editor ya. Ini judul tesis saya sebenarnya The Nexus of Transformational Leadership bla 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 gitu ya. Manuskrip ID-nya ada, tinggal nanti bisa searching, bisa dicari. Nah,
Uniknya kalau misalkan submission via sistem itu in case teman-teman ragu atau mau narik jurnalnya, teman-teman tinggal klik withdraw ya, request withdraw. Kalau teman-teman mau submission di jurnal yang lain, jangan lupa withdraw dulu ya. Nah, kalau tadi saya coba sharing juga yang jurnal saya yang ditolak. Nah, apa yang ditolak gitu ya? Sebentar. Mau submit paper. Ya, kita lihat di sini submission with decision ya. Nah, dengan ID-nya ini tipe research paper, manuskrip title defect bla 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 gitu ya. Submission date-nya 2 Oktober 2020, sudah sebulan yang lalu. Dan ditolak. Manuskrip reject, reviewers editor recommendation. Ya, ini komen-komen filenya bisa dilihat di sini ya. Gitu. Jadi memang ya begitulah ya. Gampang-gampang susah. Jadi memang bukan sembarangan bayar submission sebulan review langsung jadi gitu ya, nggak gitu juga ya. Oke, ini saya close. Pernah nggak ditolak langsung baru submit terus ditolak langsung? Oh pernah banget ya. Jadi saya punya pengalaman di jurnal manajemen development. Oke. Oke, sebentar. Saya agak lupa naruhnya. Saya agak lupa ya. Jadi oke, saya coba sharing aja ininya apa namanya untuk jurnal manajemen development rejectionnya seperti apa gitu ya. Oke, di sini ya, jadi memang saya mau masukkan di jurnal Emerald itu sudah terindeks Scopus juga. Ternyata memang di 18 Agustus itu langsung dapat respon juga ditolak. Cuma saya nggak tahu emailnya penolakan itu ada di mana. Tapi di Journal of Management Development ini langsung ditolak karena tidak sesuai dengan scope of journal gitu ya. Scope of journal nggak sesuai. Oke, itu yang tadi. Mungkin kita lanjut lagi next topik ya. Bentar. Oke. Jadi sorry tadi agak loncat jauh juga terkait dengan reply to editor, reply from editor ya. Saya screen share lagi. Jadi tadi editor itu akan mengevaluasi manuskrip yang sudah kita kirim. Dia akan memberikan jawaban apakah manuskrip tersebut diterima, ditolak dengan catatan atau harus direvisi. Nah, itu terserah editor ya. Oke. Dan kalau sesuai dengan slide yang ditampilkan, kalau memang teman-teman mau retract, istilahnya retract ya, retract jurnal teman-teman, naskah teman-teman dari jurnal tersebut, teman-teman bisa mengirimkan surat atau notifikasi ke editor gitu ya. Oke, nextnya. Jadi ada beberapa status ya, dari reject ya, kemudian accepted gitu ya, kemudian juga direvisi. Nah ini contohnya sih ya. Nah beberapa sih, kebanyakan sih ya, jarang sekali yang langsung di accept, pasti ada revisi gitu ya. Oke, bentar saya coba cek lagi. Oke. Biasanya kalau direvisi itu jurnalnya ada dua kemungkinan, ada revisi major dan juga revisi minor ya. Revisi minor menambah gambar, koreksi kalimat,
data gitu ya. Dan revisi manager itu menambah data, memperbaiki analisa statistik, biasanya seperti itu sih. Oke. Kemudian nextnya adalah terkait dengan misalkan teman-teman naskahnya direvisi gitu ya, maka akan dilakukan submission ulang. Jadi ada sistemnya gitu ya. Kebetulan saya belum pernah sih revisi itu, saya cuma informasikan aja. Jadi harus nyatakan EID number dan manuskrip. Apalagi sistemnya sekarang online, jadi gampang, tinggal klik submission selesai gitu ya. Kemudian jika manuskrip diterima akan mendapatkan notifikasi gitu ya, congratulations dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi memang kurang lebih seperti itu sih secara keseluruhan. Dan memang tadi tahap berikutnya itu ada proof manuskrip. Jadi gini, jadi teman-teman manuskrip yang sudah disetujui harus dicek ulang apakah ada kesalahan. Cek lagi ya tabelnya, gambarnya, referensinya, apakah ada yang kurang atau tidak sesuai gitu ya. Ingat, jadi kalau in case ada misalkan nih teman-teman sudah yakin manuskrip itu sudah benar, tiba-tiba ada koreksi, nah itu akan kenakan biaya, biasanya seperti itu ya. Itu dari pengalaman teman-teman saya. Nah, kemudian setelah itu ada publikasi. Nah, publikasi itu biasanya ada yang gratis, ada yang berbayar. Biasanya sih berbayar ya, karena cetak hard copy gitu ya. Kemudian paper juga akan dipublikasikan setelah itu. Oke. Ya, pada prinsipnya sih kalau untuk terbitkan jurnal tidak sekali dua kali jadi, tentunya akan ada beberapa proses yang harus dilewati. Ingat, ini adalah proses pembelajaran, walaupun nanti ada revisi dari editor, dari reviewer, ya terima aja gitu ya. Tentunya akan membuat paper Anda semakin baik dan lebih baik. Ya, kurang lebih begitu sharing-sharing hari ini. Jam berapa? Jam 12.06 malam ya. Jadi memang saya buatnya malam-malam, bisanya malam-malam gitu ya. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada komen, kritikan atau saran, monggo langsung di kolom komentar aja. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.